A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Al-Ustaz Muhammad Parlindungan Hasibuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat bil khair. Tetap di rumah aja? Tetap atau di rumah aja. Ada sip ya? Iya, ada yang piket. Ada piket ya, Masya Allah. Kita perkenalkan kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ustadz M. Parlindungan Hasibuan ini, beliau adalah Kepala Kantor KUA Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Iya, ya, Ustaz, siap. Ya? Alhamdulillah. Jadi tema kita pada hari ini memang berbicara tentang yang beliau geluti, yaitu bagaimana menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya yang kami hormati juga, yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah kita sampaikan di informasi sosial media, kajian Ramadan kita setelah zuhur hari ini itu akan diisi oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram, Al-Ustaz Muhammad Parlindungan Hasibuan. Beliau adalah Kepala Kantor KUA Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Tema yang kita ambil adalah menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tema yang sangat tepat karena beliaulah pakarnya. Beliau ini memang kerjanya tukang menikahkan orang. Sebelum menikahkan orang, beliau tentu banyak ilmu-ilmu yang diberikan supaya bagaimana pasangan ini nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau dikenal dalam istilah masyarakat singkatannya Samawa. Iya. Atau Samara. Samawa, sama saja. Sama saya. Samawa, Samara. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap orang dia butuh pasangan hidup. Siapa saja yang normal pasti butuh pasangan hidup. Mengapa? Karena Allah titip syahwat dalam diri kita. Dalam surah Ali Imran, Allah sudah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kata Allah, manusia itu dihiasi dengan hubbus syahwat, cinta syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan manusia ingin memiliki sesuatu. Itu syahwat. Apa saja syahwat kita? Salah satunya kepada pasangan hidup. Dalam Al-Quran disebut itu an-nisa. Ya, sebenarnya apa pasangan? Wanita ingin pria, pria ingin wanita. Memang itulah kodratnya Allah ciptakan. Kalau ada orang yang wanita ingin wanita, ini masalah. Iya. Tak sesuai dengan kodrat Allah. Karena kodrat Allah, sunnatullahnya, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk bagaimana manusia ini terhormat, mulia, maka Allah berikan syariat. Apa itu? Nikah. Ya Ustaz ya. Supaya tidak sama dengan, mohon maaf bahasanya, dengan sama dengan binatang. Iya. Kalau binatang itu dia kawin aja kerjanya. Ya Ustaz. Tidak ada ijab kabul nikahnya. Tidak ada kabulnya. Ya. Manusia ingin dimuliakan Allah. Caranya menikah. Nah, sebelum menikah harus memiliki ilmu-ilmu tentang bagaimana berumah tangga yang baik. Karena ilmu ini memang sekarang sudah dikemas ya Ustaz, di bagian dari dulu malahan, tapi sekarang lebih intens kayaknya, harus mengikuti BP4. Dulu BP4 namanya. Iya. Kalau sekarang apa namanya Ustaz? Kursus catin. Ya. Hah? Kursus catin, calon pengantin. Ya. Kursus calon pengantin, Iya. catin ya. Nah, inilah yang kita gali nanti lebih dalam dari
Tuan Guru kita, karena beliau sudah berpengalaman menghadapi berbagai macam pasangan hidup yang ingin menikah, yang sudah menikah, atau jangan-jangan ingin menikah lagi. Iya, iya. Jadi beliau ini sudah berpengalaman. Oleh karena itu kita dengarkan sama-sama penjelasan dari beliau, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Perlindungan Hasibuan. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nasri yang telah menggagas acara ini, yang mudah-mudahan barokah. Amin ya Allah. Amin. Bersama. Amin. Sama-sama. Wa iyyakum. Baik, sahabat-sahabat dimanapun kita semua berada, semoga kita semua berbahagia dan dibahagiakan oleh Allah. Amin ya Allah. Nikah dalam Al-Quran disebut mitsaqan ghaliza. Ikatan yang kuat. Ini tali diikat. Ikatan yang kuat. Supaya tidak lepas Supaya ya. tidak lepas. Maka oleh karenanya catin atau calon pengantin ini harus punya azam yang kuat untuk menjaga ikatan yang kuat ini. Ya. Bagaimana caranya? Ini yang kita kaji. Baik sahabat-sahabat, perlu kita ketahui kalau bicara tentang rumah tangga atau keluarga, nanti setelah dia menikah kan akan menjadi rumah tangga. Ya, rumah tangga ini kita harapkan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Betul, Ustaz. Kalau kita bicara tentang rumah tangga keluarga, di muka bumi ini ada 4 tipe rumah tangga sejak zaman dulu kala sampai sekarang. Ya, sejak zaman purbakala hingga akhir zaman. Kalau kita bicara tentang rumah tangga keluarga, sudah ada 4 model ya. Ada 4 tipe ya. Apa yang 4 itu? Pertama, kalau kita merujuk kepada sejarah rumah tangga Abu Lahab. Bagaimana rumah tangga Abu Lahab ini? Suami durhaka, istri durhaka. Ini dia berikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tabbat siyada Abi Lahab. Celakalah si Abu Lahab itu, kata Allah. Kemudian disambung dalam ayat berikutnya, wa mra'atuhu, bininya, istrinya juga celaka. Ini banyak juga di masyarakat kita, suami celako, istrinya juga celako, sama-sama melanggar syariat. Nauzubillah. Ini tipe rumah tangga yang pertama. Yang kedua adalah suaminya baik tapi istri durhaka. Kalau kita merujuk kepada sejarah, ini rumah tangga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu orang baik, orang hebat, orang soleh, tapi dalam catatan sejarah istrinya durhaka. Bukan tak dikader, bukan tak diarahkan, dikader. Berarti itu merupakan salah satu ujian keimanan pula bagi Nabi Nuh ya? Iya, Nabi Nuh. Seorang nabi. Masya Allah. Ini banyak juga di masyarakat kita hari ini. Suaminya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah, tapi bininya, na'udzubillah. Ini cobaan pula kepada dia. Ini tipe rumah tangga yang kedua. Tipe rumah tangga yang ketiga, suaminya pula yang durhaka, tetapi istrinya soleha. Kalau kita merujuk kepada sejarah, ini rumah tangga Fir'aun, laknatullah. Fir'aun itu luar biasa durhakanya, banyak maksiat, berbuat dosa, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi, maha perkasa itu, kata Fir'aun, laknatullah. Tapi dalam catatan sejarah ada istrinya yang soleha, Siti Asiyah namanya. Ini juga banyak di masyarakat kita. Suaminya pemabu, suaminya banyak dosa, tapi istrinya sabar. Dia dukanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di masyarakat kita nih. Yang keempat ini kita harapkan. Suami baik, istri baik, suami soleh, istri soleha. Rumah tangga siapakah ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra. Jadi suaminya terpuji, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya seperti Khadijah. Khadijatul Kubra. Jadi harus sinkron ya Ustaz ya. Jangan tuntut suami menjadi Muhammad sementara istrinya istri Abu Lahab. Ya Ustaz ya. Itu enggak connect. Ya. Jadi suaminya Muhammad, istrinya Khadijah. Masya Allah. Silakan Ustaz, lanjut. Kalau bisa seperti itu, maka muncullah yang dikatakan oleh Nabi, baiti
jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Allah. Jadi sebetulnya kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Nasri di pengantar bagaimana diciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebetulnya kita sudah ada contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasia mereka? Apa rahasia mereka? Pertama sebetulnya memahami tupoksi masing-masing. Nah, ini memahami tupoksi masing-masing. Khadijah itu dalam catatan sejarah dia punya penghasilan. Wanita karir, punya gaji, bahkan gajinya lebih besar dari suaminya Nabi Muhammad. Ini catatan sejarah. Tapi tetap dia paham posisinya. Dia itu sebagai istri ya. Sebagai istri, tetap dia hormat, taat, patuh kepada suaminya. Saya ada yang menarik Ustaz di apa yang saya baca. Setelah Siti Khadijah meninggal, Nabi kita itu sedihnya luar biasa. Dikenal dengan Amul Husni ya. Iya. Kemudian yang menariknya lagi, itu sudah 2 tahun ya dari kematian istrinya Khadijah, itu baru diperintahkan Allah untuk menikah lagi. Kalau tidak mungkin Nabi kita tidak akan menikah. Artinya betul-betul kehilangan dia sosok istri yang bernama Khadijah tersebut. Ada apa kan begitu ya Ustaz ya? Rupanya yang Ustaz sampaikan tadi begitu ya. Gajinya besar, harta kekayaannya luar biasa, tapi tahu posisi dia. Tahu posisinya. Ini poin ini. Ini poin yang harus kita catat. Paham tupoksinya. Paham dia bagaimanapun. Bolehkah perempuan bekerja? Boleh asal izin suaminya. Tetapi di rumah tangga tetap dia istri dari suaminya, bunda dari anak-anaknya. Masya Allah. La Buddha dalam fikih itu harga mati. Jadi tidak ada ngebos pula dia di rumah ya Ustaz. Ini yang terjadi hari ini. Jangan macam-macam apa gitu ya. Kulkas saya yang beli, TV saya yang beli, semua isi rumah ini saya yang beli, termasuk rumah ini. Masya Allah. Merasa dirinya punya power. Allah. Merasa dirinya hebat. Ya, menarik nih Ustaz. Lanjut Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi ini penting. Paham tupoksinya sebagai masing-masing. Rasul pun seperti itu. Paham tupoksinya. Maka sahabat-sahabat yang beriman ini harus kita perdalam. Tupoksi kita apa sebagai suami? Imam itu apa? Figur publik, ikutan. Maka jadilah sebagai suami itu pria. Nah, ini dalam bahasa saya nih. Pria apa itu Ustaz? Pria. Pria ini suami itu kan sudah pria sebetulnya. Tapi pria ini ada di makna yang lain ya. P-nya petarung, pahlawan. Artinya suami harus bekerja. Kalau tidak direndahkan oleh masyarakat, direndahkan oleh keluarga, direndahkan oleh bininya. Berapapun penghasilan itu nomor sekian, tapi dia harus bekerja. Nampak pergi pagi atau apanya itu saya dia bekerja ya. Dia bekerja. Kalau ini harga diri. Berapapun gaji bini awak, kalau bisa sebagai suami, kita yang beli beras di rumah. Betul. Ini penting. Karena itu memang wajib ya. Wajib. P-nya petarung, mentalnya petarung ya. Pahlawan ya. Seperti itulah kita disuruh oleh agama. Apabila telah selesai sholat Jumat, pantashiru fil ardh. Itu untuk supaya bertarung ya. Supaya kita mendapatkan rezeki dari Allah, menjemput rezeki. Kan ini cari tuntut dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang di atas lebih terhormat dari tangan yang di bawah. Banyak ajaran-ajaran agama yang menurut kita motivasi. Ini sebagai seorang suami itu, kalau yang keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dia harus petarung. Ini yang pertama, V-nya. Yang kedua R. Ada R-nya itu ramah, bukan pemarah. Ini ramah. Ini lawan dari sombong nih. Ada suami itu kalau dia punya penghasilan lalu sepele terhadap bininya. Ini tidak boleh juga nih. Tidak boleh juga seperti ini. Dia merasa ini kan saya yang bekerja. Sahabat-sahabat, suami-suami dimanapun berada, ini penting. Rezeki kita itu dari kita datangnya, tapi bisa jadi rezeki anak kita, istri kita. Doa dari istri. Dititipkan Allah melalui kita, doa mereka. Rezeki anak sebetulnya, rezeki cuma kita istri, tinggal menjemputnya ya Ustaz. Dari kita berusaha. Pintunya. Allah. Maka janganlah kita ini sombong. Harus ramah.
Ini sebagai seorang suami itu. Ya. Ini mentang-mentang nanti komandan dia di luar ya enggak, sampai di rumah dibawanya teori komandan ya. Ini enggak bisa seperti itu. Atau bos dia di luar kan. Allahu Akbar. Nah, istri itu bukan pembantu. Cuman dia membantu. Iya. Membantu dia Ustaz ya. Apa namanya itu? Partner. Iya. Partner. Iya. Partner. Ini ya partner ini kan membantu Ustaz. Iya, membantu. Iya. Mana yang bisa, yang kurang dia bantu. Nah, bukan pembantu kita dia. Ini harus didudukkan permasalahannya, dan kita bukan majikannya, bukan bosnya. Iya. Betul Ustaz. Jadi Rasulullah itu menarik. Khairukum, sebaik-baik kamu kata Rasulullah adalah khairul li ahli. Iya, orang paling baik pada keluarganya. Ya. Dan saya kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Ini kan terbalik. Kalau di rumah dia, kalau di luar dia ngomongnya manis sama orang. Kalau di rumah dia kasar. Ini Nauzubillah. Luar biasa. Jadi suami ini ada ini R-nya itu ramah. Iya. Petarung, ramah. Iya. I iman, ibadah. Ini kombinasi nih. Kalaupun dia petarung, pekerja keras, berangkat pagi pulang pagi lagi, kemudian dia rendah hati. Tapi kalau ndak iman, ndak mau ibadah, nonsen suami seperti ini. Iya. Kekuatannya di sana ya Ustaz. Iya. Ini harus sejalan. Dia karena harus imam tadi ya Ustaz. Iya. Maka dia harus beriman. Dibuktikan dengan ibadah, amal soleh. Iya. Nah, ini maka sebagai seorang suami, ini penting nih. Kalau selama ini sebelum menikah jarang-jarang sembahyang, jarang-jarang sholat, udah menikah nih, jangan lagi. Apalagi nih. Sekarang PSBB ini Ustaz, salat tarawih di rumah. Salat tarawih di rumah, iya. Iman kan? Ibadah. Iya. Ini penting nih sebagai seorang suami nih, harus memiliki itu dia, iman dan ibadah. Ustaz. Amanah. Kullukum ra'in kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini kan tiap kamu itu pemimpin, dan ditanya tentang kepemimpinannya. Bagaimana kita terhadap keluarga kita, dari mana nafkahnya, bagaimana ibadahnya, pendidikan segala macamnya. Maka oleh karenanya kita harus amanah. Sebetulnya waktu ijab qabul itu intinya dia amanahkan oleh walinya. Itu ayahnya langsung. Iya, iko anak denko bimbinglah. Kasarnya kan itu. Aku serahkan bulat-bulat ya. Iya. Saya terima. Kata dia. Di situ pun apa sakralnya ya Ustaz ya. Ijab qabul itu kan serah terima bahasa kita ya. Iya. Tapi di balik itu nih amanah. Maka dibimbing dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, dapat ilmu kita pada siang ini, pria. Seorang suami harus pria, petarung, ramah, ibadah iman, dan amanah. Kalau ini dimiliki, insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan harus tahu tupoksi ya Ustaz ya. Iya. Tupoksi. Jadi jangan nuntut suami ingin Muhammad. Kembali ke yang tadi. Iya. Sementara istrinya istri Abu Lahab. Iya. Atau istri Nabi Nuh ya. Lanjut Ustaz. Sekarang istrinya Ustaz. Tadi suami ya. Iya, istri. Jadi istri kita udah punya gambaran tadi bahwa Khadijah. Iya. Kalau pria, kalau suami harus pria dia. Iya. Kalau istri ada Ustaz? Iya, istri harus jadi istri dia. Istri ini kan ISTRI. Ya. Jadi seorang istri harus jadi istri. Istri sih maksudnya I-nya dia harus beriman. Ibadah. Ini model utama nih. Karena dia adalah madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah sekolah yang utama bagi anak-anak. Sebelum sekolah-sekolah yang lain. Iya. Kalau sekarang kadang orang tua memahami sekolah yang utama itu adalah sekolah yang dia bayar di luar. Mahal. Ini padahal sekolah yang utamanya itu adalah ibunya. Makanya seorang ibu harus punya iman. Ini pertama ibadah. Oke, lanjut Ustaz. Iya. S setia dan sabar. Masya Allah. Ini tadi suami ini petarung. Tapi rezeki ini gelombang kehidupan lah namanya. Apalagi musim-musim corona nih.
Iya. Jadi kalau istrinya provokatif, menuntut ini dan itu, tidak ada setia dan sabar. Setia dan sabar. Nauzubillah. Jadi ada kata orang, kalau seandainya suami tak berduit suami itu, maka ujian terbesar bagi istri. Iya. Tapi kalau suaminya berduit, maka ujian terbesarnya bagi suami. Ya saya. Kalau tidak berduit suami, iya. Istri ujian kesetiaan di sana. Iya. Ya kan? Banyak orang hari karena tidak berduit, suaminya akhirnya dia di luar mencari suami. Nauzubillah lah saya. Ada orang yang kalau dia berduit lebih, ini ujiannya. Sang istri nanti dia tinggalkan, dia remehkan. Ini pula ya Ustaz. Jadi setia, sabar ini harus dimiliki. Harus dimiliki. Oke. Ini yang kedua tadi. Pertama tadi iman, yang kedua setia, sabar, ketiga T. Ini taat. Masya Allah. Kembali kepada istri solehah ya. Ya, Khadijah tadi itu. Itu betul-betul jadi kalau ada orang mendaftar ke kantor KUA, Ustaz Nasri, kebetulan itu kan ada formulir dirinya tuh, dia sarjana, dia bekerja, itu saya sampaikan. Silakan Anda bekerja, tapi jadilah Khadijah kontemporer. Masya Allah. Ya. Maksudnya Pak, ya Khadijah itu dulu bekerja. Maksudnya punya penghasilan, punya gaji, dan malahan gajinya dia taat. Ya. Baik. Ini penting nih. Kita ulang tadi Ustaz. I, iman. Ya. S, setia, sabar. Ya. T, taat. Ya. R, rajin. Ini dia. Ada istri itu maaf nauzubillah. Lah 3 hari piring tidak dicuci-cucinya. Ya. Memang dicucinya juga, tapi tak berhari-hari. Belang namanya itu harus rajin. Kalau kita rajin, bersih-bersih, ini kan kita juga yang sehat. Kalau kita yang sakit kan kita juga yang sengsara. Apalagi musim-musim Covid ini kan itu anjuran pemerintah. Iya. Jadi seorang istri soleh itu untuk dia harus rajin ya. Jadi kalau sudah sabar, sudah setia, biasanya dia rajin. Kalau udah orang penyabar tuh biasanya rajin. Subhanallah. Karena dia dari kesabarannya itu, maka muncul sikap yang tertanam dalam dirinya untuk rajin. Rajin bersih rumah, rajin memperhatikan pendidikan anak, ya kan? Biasanya kan seperti itu, rajin dia pokoknya rumah itu adalah tanggung jawab dia sebagai istri. Ya. Itu kan rumahnya. Kalau seorang istri kan begitu ya, kata Nabi, rumahnya itu. Jadi rajin dia, Masya Allah. Rajin dia bersih-bersih. Kadang kalau kotor rumah kita pulang udah capek, udah belangung, udah banyak serak. Iya. Oke Ustaz. Lanjut Ustaz. Yang terakhir, ikhlas. Wah, ini. Terimalah pasanganmu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itulah yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak orang setelah suaminya bangkrut, suaminya sakit, nauzubillah, ditinggalkan begitu saja. Mulai kasar. Mulai kasar, ada gugat ke pengadilan, nauzubillah. Jadi terimalah pasangan kita itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itulah istri ya Ustaz. Itulah istri itu. Jadi kalau seandainya si suami menjadi pria, istri betul-betul menjadi istri, maka inilah yang diharapkan dalam agama kita, sakinah, mawaddah, warahmah, samawah. Kalau saya tengok tafsir Ustaz, sakinah itu cinta yang menggebu-gebu ya. Ar-Rum 21 tuh. Iya. Awal menikah itu luar biasa. Mawaddahnya itu sudah mulai ya di usia-usia, kalau saya baca itu dalam teori psikologi umur 40 ke atas itu sudah mawaddah. Tapi kalau warahmah itu yang sangat dibutuhkan usia 50 ke atas atau mendekati 60. Karena sakinah itu sudah mulai mengendor. Ya kan? Hubungan suami istri itu kan kalau sudah usia tua itu tak seperti umur baru menikah ya. Berbeda ya. Jadi warahmah itu yang diharapkan apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Makanya
kalau kita tengok di usia tua banyak seorang suami atau istri itu yang suka menangis. Kenapa? Ibu hati yang Ustaz. Ini dia warahmah, kasih sayang yang diharapkan di usia tua itu. Itu secara psikologinya. Ustaz. Sekarang menurut Ustaz sebagai di KUA seperti apa Ustaz? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya sama juga. Ya sakinah, mawaddah, warahmah itu ya, saya berharap bahwa pasangan itulah pertama dan terakhir. Maulah yang memisahkannya. Allah. Ya. Maka ketika penasihatan selalu itu saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali indallahi at-talaq. Ya. Perkara yang halal dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolak. Maka apa namanya? Kami tidak pernah ribut, tidak mungkin. Pasti kalau ada gejolak, pakailah filosofi udang. Bagaimana filosofi udang itu? Mundur selangkah, maju 2 langkah. Gaya sehari ini itu. mundur maju, santi. Jangan poco-poco ya. Iya, jangan poco ya. Artinya mundur selangkah, maju 2 langkah. Mengalah bukan berarti kalah. Ini mengalah bukan berarti kalah. Kalau suami lagi marah, udah diam aja lah. Ya, adik teringin. Ya, apa Anda usah dilawan betul. Mengalah aja lah. Kalau istri lagi marah, sudah. Ya. Ini harapan saya nih, mengalah bukan berarti kalah. Jadi kita berharap sakinah mawaddah warahmah itu sepi dari gejolak. Ya. Enggak pernah ribut bohong. Ya. Tapi kalau ada terjadi permasalahan, yang besar itu dikecilkan, yang kecil itu ditiadakan. Masya Allah, luar biasa ilmu dari Pak KUA kita ini untuk kita semua kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus Ustaz, apa namanya? Kalau seandainya, ini fenomena di masyarakat ya Ustaz, kita lihat, ketika dia berumah tangga, di awalnya dia luar biasa harmonis. Iya. Kemudian lama kelamaan harmonis itu luntur. Ya. Macam-macam lah penyebabnya. Mungkin karena kesibukan. Mungkin sibuk mengurusin anak, sibuk contoh kecil saja. Kalau awal-awal menikah, kalau pergi kerja abangnya, suaminya, dihantarkannya sampai ke depan pintu. Ya. Kalau sudah semakin tua, paile yo kemana-mana. Iya. Tadi sudut dapur, ya kan. Nah, ini gimana nih Ustaz, supaya kembali lagi seperti awal-awalnya itu? Silakan Ustaz. Ya, memang seperti itulah adanya ya. Harus di-refresh terus. Caranya Ustaz. Ini jemaah pasti ingin tahu. Gimana nih Ustaz? Harus di-refresh terus. Salah satunya harus rasa cinta itu harus ditingkatkan, memberikan dia hadiah. Iya. Apa hadis Nabi? Kalau kalian saling memberi hadiah, maka tahabatum. Akan muncul rasa cinta, rasa sayang itu, kejutan dan lain sebagainya. Iya. Ya. Jadi memang luar biasa kalau seandainya kita tidak ada merefresh itu ya Ustaz ya. Memang hambar dia, makin ke ujung, makin lama makin hambar. Ya, makin tidak harmonis akhirnya. Kenapa? Karena betul kata Ustaz tadi, refreshnya itu yang paling penting ya dalam hidup. Jadi mungkin cari waktu ya Ustaz ya. Selain cari memberi hadiah, cari waktu untuk yang khusus. Iya. Supaya intensitas cintanya itu terus bersemi. Kalau ada rezeki liburan, ibadah bersama ke tanah suci. Masya Allah. Ini luar biasa, membangkitkan cinta dan kasih sayang itu. Iya. Makanya orang hari ini salah satu liburan betul kata Ustaz. Jamaah kita hari ini banyak yang Ustaz, kami daftar umroh dia kan.
kami suami istri yang berangkat nih Ustaz. Nah, doakan ya Ustaz. Memang betul. Rupanya ini ya Ustaz ya, supaya tidak kejenuhan-kejenuhan itu ya Ustaz. Ada suasana yang baru. Itu dia. Dengan suami istri dilalui bersama. Ini meningkatkan rasa cinta itu tadi. Iya. Iya. Baik, ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Terakhir, saya berharap kepada kita bersama, seperti saya sampaikan tadi, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Tentu dalam rumah tangga itu pasti ada gejolak. Tidak pernah kami bertengkar, mungkin itu bohong. Namanya juga beda pemikiran dan lain sebagainya. Tetapi yang utama, terimalah pasanganmu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadilah sebagai suami seorang pria, jadilah sebagai istri sebagai seorang istri. Paham tupoksi masing-masing. Terakhir sekali, mungkin Ustaz Nasri, tetap abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang halal dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq. Bagaimana ketolak? Kita kaji pada bab berikutnya yang dibolehkan oleh agama. Wah, ini luar biasa karena ini kajian yang memang sehari-hari dialami oleh pasangan hidup ya Ustaz ya. Ini sangat menarik. Insya Allah kita cari waktu nanti untuk membahas lebih lanjut bagaimana perceraian itu dalam Islam ya Ustaz ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebenarnya kita ingin berlama-lama, tapi waktu juga yang memisahkan karena di 10 terakhir Ramadan ini tentu banyak aktivitas beriktikaf, ibadah malam, menghidupkan malam. Tentu kita tidak berlama-lama, tapi poin penting sudah disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bagaimana menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau kita menyadari tupoksi masing-masing, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya pertengkaran pasti ada ya Ustadz ya. Tetapi yang namanya broken itu, ya itu bisa dihindari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terima kasih Ustadz, jazakumullah khair atas nasihatnya luar biasa pada hari ini. Nasihat untuk kita semua, terutama diri saya sendiri dan siapa saja yang mendengarkan live streaming pada siang hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah, keluarga kita, dan Allah turunkan curahan rahmat dan berkah kepada keluarga kita. Dan akhirnya kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.